Hai semuanya, ketemu lagi di channel VB Andrian. Di video kali ini, saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita sudah membuat tas rajutnya. Nah, di sini saya akan bagikan cara membuat bagian innernya atau cara pemasangan zippernya. Nah, nanti di sini saya akan bagikan cara membuat inner seperti ini dan juga cara memasang zipper untuk tas tote bag atau bisa juga kita aplikasikan untuk tas rajut lainnya. Oke, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Nah, sekarang untuk bahan-bahan yang perlu kita siapkan kain untuk innernya. Boleh apa saja. Di sini saya menggunakan kain katun. Selain lembut, juga mudah dijahit. Lalu resleting atau zipper. Yang panjang ini untuk bagian atas tas dan yang pendek untuk bikin kantongnya kalau teman-teman ingin bikin kantong dalam. Nah, karena resleting ini saya beli meteran, jadi di sini saya siapkan kepala zippernya. Selanjutnya, siapkan benang jahit. Yang ini benang jahit biasa untuk menjahit innernya, yang ini benang jahit nilon untuk memasang inner ke tas rajutnya. Atau kalau tidak ada, teman-teman bisa pakai benang jahit biasa. Kemudian siapkan gunting, penggaris, pensil atau pena, jarum untuk menjahit ke bagian tas rajutnya. Nah, untuk teman-teman yang ingin bikin kantong dalam, di sini perlu menyiapkan kain vaseline. Bentuknya seperti ini, nanti kita pakai untuk membuat pola lubang kantong dalamnya. Dan kain vaseline ini salah satu permukaannya ada perekatnya, jadi nanti kita tempelkan di bagian kain furingnya. Kain vaseline ini biasanya dipakai untuk melapisi pembuatan lubang kancing baju atau kemeja. Dan ini teman-teman bisa dapatkan di toko peralatan jahit. Biasanya kita beli meteran, tapi di sini kita hanya butuh sedikit. Kemudian siapkan gunting. Oke, sekarang kita langsung ya ke tutorialnya. Nah, sekarang kita siapkan zippernya dulu. Kita ukur panjang tasnya. Di sini punya saya 29 cm panjangnya. Kemudian untuk panjang zippernya juga sama. Di sini 29 cm karena tasnya bentuknya lurus. Nah, sekarang kita potong zippernya lebih panjang dari panjang tas rajut kita. Kemudian untuk zipper kantongnya teman-teman ukur sesuai dengan besar tas rajutnya. Nah, sekarang kita akan menentukan potongan kain innernya. Potong dengan posisi kain dilipat ke atas. Untuk di bagian panjangnya, ukur panjang tas di sini 29 cm atau teman-teman ukur tas masing-masing, lalu tambahkan lebar alas, kemudian ditambah 2 cm untuk jahitan kiri dan kanan. Selanjutnya di bagian tinggi, ukur tinggi motif atau badan tas, lalu tambahkan setengah lebar alas, lalu tambahkan kurang lebih 2 cm untuk lipatan atas atau untuk lipatan memasang zippernya. Nah, sekarang ini saya sudah menyiapkan kain furingnya dan ini saya bikin 2 lembar karena akan saya double. Karena di sini motif tasnya banyak lubangnya, jadi di sini untuk luar dan dalamnya akan saya double seperti ini. Nah, jadi kain innernya ini kita lipat seperti ini. Dan di bagian sampingnya kita kasih lebihan untuk batas jahitan kiri dan kanan. Dan bagian atasnya juga kita kasih lebihan untuk melipat ke bagian zippernya. Nah, untuk teman-teman yang ingin menambahkan kantong dalam, cara membuat kantong dalam tutorialnya sudah saya bagikan di video sebelumnya. Dan untuk ukuran kantong dalamnya, sesuaikan dengan besar kecil tas rajutnya. Nah, ini kantong dalamnya sudah saya pasang. Karena di sini kain innernya akan saya double, jadi
dua lembar ini akan saya tumpuk. Nah, kita tumpuk dengan cara dibalik seperti ini. Lalu bagian sampingnya kita jahit. Sisakan satu bagian untuk membalik jahitan. Nah, setelah bagian sampingnya, bagian sisi dalamnya kita jahit. Selanjutnya sisi luar kain ini kita keluarkan. Nah, nanti hasilnya untuk bagian sampingnya rapi seperti ini. Selanjutnya untuk sisi yang masih terbuka kita jahit. Nah, ini sudah saya jahit. Jadi semua sisinya tertutup ya. Nah, selanjutnya kita lipat. Sekarang kita akan menjahit bagian sampingnya. Nah, untuk bagian atasnya ini kita akan ambil dulu panjang dari tas rajut kita. Jadi panjang dari atasnya atau bagian sipernya ini. Nah, kalau di sini saya ukur tas saya ini 29 cm. Jadi bagian atasnya ini akan saya ambil 29 cm. Nah, ini 29 cm. Selanjutnya untuk bagian bawah. Nah, untuk bagian bawahnya kita ukur dari panjang tasnya. Jadi ini sama ya, 29 cm. Kita tambah dengan lebar alas. Nah, di sini alasnya sekitar 3 cm. Jadi 29 ditambah 3 cm. Jadi 32 cm. Nah, di sini sudah pas 32 cm. Jadi nanti kita akan jahit dari sisi atas ini yang kita tandai sampai ke bawah. Jadi agak miring, nanti jahitannya agak miring. Nah, nanti jahitannya agak serong. Kemudian di sisi satunya juga sama. Nah, jadi nanti untuk jahitnya dari atas ke bawah ini agak serong karena di bagian atasnya mengikuti panjang tas, kemudian bawahnya nanti akan kita lipat untuk alas. Jadi ini lebih panjang dari atas. Sekarang kita akan jahit dulu bagian sampingnya. Nah, sekarang setelah bagian sampingnya ini kita jahit. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Selanjutnya kita akan menjahit bagian sisi untuk alas. Jadi kita ukur dulu alasnya. Nah, karena tas ini 3 cm, kita akan ambil setengahnya. Dari 3 cm, kita ambil 1,5 cm. Di bagian bawahnya juga 1,5 cm. Nah, selanjutnya di bagian sudut ini akan kita jahit. Nah, kita luruskan. Nah, jadi di sini kita akan jahit di bagian sudutnya ini. Kita jahit 3 cm untuk alas. Jadi sesuai dengan lebar alasnya. Nah, sekarang ini puringnya sudah saya jahit bagian kiri kanannya. Panjangnya ini sesuaikan dengan panjang sipernya ya, atau panjang tasnya. Kemudian bagian bawahnya ini kita jahit, kita lipat. Kemudian kita jahit, kita ambil 3 cm sesuai dengan lebar dari alas. Nah, sekarang kita akan pasang ke bagian tas rajutnya. Kita siapkan sipernya. Lalu untuk puringnya, kainnya,
Kita akan ambil dulu tingginya sama dengan tinggi tasnya. Nah, sekarang ini bagian tasnya saya ukur dari batas atas. Nah, ini di bagian atas sampai ke bagian motif atau bagian alas ada 26 cm. Jadi kita ambil 26 cm. Nah, kita ambil sampai di batas lipatan ya, lipatan alas. Nah, sekarang kalau kita sudah menentukan tingginya untuk tasnya, sisanya ini akan kita pakai untuk melipat. Nah, untuk zippernya sebelum kita pasang ke tas rajutnya, di sini saya akan ambil dulu 29 cm, saya tandai. Jadi sesuai panjang tas rajutnya. Nah, di sini untuk mempermudah pemasangan zipper ke tas rajutnya. Nah, sekarang di bagian batas atau di bagian yang sudah kita tandai ini, kita lipat. Nah, seperti ini. Selanjutnya, di sini saya akan tahan dengan jahitan. Nah, nanti kita bikin seperti ini. Selanjutnya untuk ujung satunya juga sama. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Selanjutnya kita tahan dengan jahitan. Nah, di ujung satunya juga sama, kita lipat, lalu kita tahan dengan jahitan. Dengan cara membentuk seperti ini akan mempermudah kita dalam pemasangan zipper ke tas rajutnya. Nah, sekarang sebelum kita memasang innernya, kita akan pasang bagian zippernya dulu. Kita ambil batas kiri kanannya dulu. Nah, sekarang saya mulai dari bagian yang ada kepala zippernya. Kita letakkan di salah satu sisi, lalu kita tahan dengan jarum. Di bagian ujung satunya juga sama. Kita posisikan di bagian batas samping. Kita tahan. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk bagian sampingnya kita luruskan. Kita tahan dulu dengan jarum. Kalau sudah, sekarang kita masukkan innernya. Atur lipatannya. Selanjutnya kita posisikan di bagian batas jahitan dengan batas samping. Lalu di sini kita tahan dulu ya dengan jarum. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan menjahit kelilingnya. Di sini saya akan menggunakan benang jahit nilon. Kalau tidak ada, teman-teman bisa pakai benang jahit biasa. Karena benang nilon ini teksturnya kuat, jadi di sini saya hanya menggunakan satu helai benang. Nah, saat menjahit innernya, posisi zippernya harus di atas batas tas rajutnya. Jadi untuk rel zippernya ini ada di atas. Untuk kain furingnya juga kita posisikan di bawah zipper. Nah, sekarang saya akan mulai menjahit di bagian samping kepala zipper.
Nah, sebelum menjahit, benangnya kita kunci dulu ya supaya kuat. Selanjutnya di sini saya akan mulai menjahit dari mulai samping kepala zipper. Nah, untuk batas jahitannya kita ambil persis di bawah stitch. Kemudian untuk langkah jahitannya, di sini saya akan ambil pendek-pendek sesuai dengan lubang stitch. Nah, untuk di bagian yang ada talinya, di sini kita tidak perlu menembus tali, jadi kita bisa tusukkan miring. Dan yang penting, kita cari celah supaya zippernya bisa kejahit. Nah, ini saya sudah sampai di pangkal zipper. Setelah ini saya akan melanjutkan sampai ke bagian kepala zipper. Nah, sekarang ini saya sudah sampai di bagian kepala zippernya lagi. Kalau sudah selesai, kita sudah nyambung jahitannya. Sekarang kita matikan benangnya, kita kunci. Nah, sekarang untuk pemasangan zippernya ini sudah selesai. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, untuk pemasangan innernya nanti hasilnya seperti ini. Ini bagian zippernya lurus seperti ini. Kemudian untuk bagian lapisan dalamnya atau innernya, nah nanti hasilnya seperti ini. Nah, di sini saya kasih kantong dalam. Untuk tutorial kantong dalamnya ini saya bagikan di video lain ya, supaya teman-teman mudah mencarinya. Oke, sampai di sini tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.